Loh, saya kan orang terkaya di sini. Orang tahu semua. Masa 1 miliar, 2 miliar, dia 1 miliar. Masa saya cemil sama dia 2 miliar. Ada yang 1 juta. Kenapa kamu 1 juta? Ikhlas karena mengharapkan ridho Allah semata. Bahkan karena tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ikhlas di mata Allah, yang ini yang bernilai. Innamal a'malu ini yang bernilai, yang itu bernilai. Yang baca duit nggak bernilai itu, nggak bernilai. Jadi banyak orang ikhlas di kita ini, banyak ya. Dan yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan banyak ya. Jadi kalau berjuang karena Allah itu kenal saja ya, fidhimatin dalam jaminan Allah. Maaf Bapak Ibu, saya punya saudara di Banten ini, hidupnya itu sangat-sangat sufi, dia sufi. Berbeda dengan saya, beda. Kita meskipun kata tadi itu berbeda ya. Dia sangat-sangat sufi. Tidak mau makan sembarangan. Jangan sampai badannya itu kemasukan barang haram. Enggak mau. Kalau orang ngasih barang, dari mana ini? Tanya. Maling, nipu, korupsi, gosok atau apa? Hasil harus jelas. Harus jelas. Kalau orang ini koruptor ngasih miliar, dia tolak. Ujug-ujug dia. Tiba-tiba orang kasih duit. Dia tuh. Bangun, tepal. Pak Kiai, tolong terima ini dari saya. Ngapain Anda ngasih duit sama saya? Saya tidak butuh duit. Jawab, saya tidak butuh duit. Kenapa ngasih duit? Tolong Bapak terima ini. Ya, saya terima kasih syukur kepada Allah saya ngasih saya ini. Dia bilang saya nggak butuh duit. Jawabannya, datanglah orang ngasih amplop besar lagi. Haji tertib. Ini uang gaji saya sebagai supir. Betul-betul gaji saya sebagai supir. Saya supir di luar negeri. Dia sekian. Ini saya kasih sebagai syukur saya berikan ini untuk pesantren di sini. Silahkan. Untuk pesantren. Pesantren saya nggak butuh duit. Udahlah, terima aja tolong terima Haji. Udah, kayaknya pergi ke belakang, tamunya pergi, duitnya tinggal di situ. Nah, ada yang seperti itu orang tuh. Jadi duit ngejar dia. Duit itu ngejar dia. Orangnya masih hidup sekarang. Duit itu ngejar dia, bukan dia ngejar duit. Dia bilang saya nggak butuh duit. Silakan. Silakan. Iya, bagus. Ya. Nah, jadi kenapa? Loh, kan duit untuk apa duit saya? Untuk makan dia bilang. Saya makan nasi, bukan makan duit. Loh, nasi kan harus dibeli. Saya nggak pernah beli nasi. Dia punya sawah sekelilingnya. Dia ada kampung ya, kampung bukan kota. Sekelilingnya sawah itu. Lah kamu beli lauk apa? Ikan. Itu ikan tinggal ngambil tuh. Ada kolam ikan. Ikan tinggal ngambil. Karena harus beli, nggak pakai duit. Apalagi itu. Nah, pergi ke sana kemari, dia bilang. Saya jarang pergi kok. Nggak perlu naik ojek, nggak perlu naik angkot. Nah, sampai begitu tuh. Kalau ke Jakarta, saya nggak pernah lihat ke Jakarta. Paling ada orang yang jemput saya ke Jakarta ke sini, jemput bolak-balik. Sengaja ke Jakarta nggak mau saya. Ngapain ke Jakarta? Nggak ada perlu, nggak perlu saya ke Jakarta. Ada apa ke Jakarta? Itu. Lalu kok kemarin ke Jakarta? Ya saya dijemput orang. Ada orang jemput saya ke sini, ada apa gitu, dipaksa ikut, dia ikut. Jadi begitu orang tadi ya berpikirnya itu. Jadi ikhlas sekali, dia berbuat ikhlas sekali. Karena banyak duit di rumahnya dari orang yang naruh, entah dari mana. Dalam jumlah ratusan juta kadang-kadang gitu. Bingung dia kan? Apa diapakan dia? Dia makan dia nggak mau. Nah, jadi apa caranya? Kalau ada masjid terbengkalai, dia berikan sana. Ada madrasah kurang dana karena membangun apa? Berikan sana. Saya ada kampung di sana, di masjid, sedang bikin kamar mandi yang bagus lah untuk supaya jangan kayak kampung tuh mandi di situ apa ya, diperbaiki.
bingung. Tahu datang besi, datang semen, datang pasir, datang sendiri dari mana ini? Jadi kayak dia itu. Kayak banyak pasir nih di drop. Tahu beres aja. Nah seperti itu. Uang dari mana? Bukan uang dia tuh. Uang dari orang yang ngasih. Duit berdatangan tanpa diminta, sudah salurkan. Jarang kan orang seperti itu. Jadi duit ngejar orang. Kalau kita ngejar. Alasan. Itu bedanya ya. Baik, itu ikhlas. Makanya Bapak Ibu, kalau ikhlas karena Allah, kita dalam jaminan Allah. Ini jaminan Allah, ikhlas karena apa itu karena Allah, dijamin Allah segala-galanya. Yakin tidak itu masalahnya. Ya kalau nggak yakin ya tadi kita kadang belum yakin. Jadi harus yakin betul. Nah, jadi sekali lagi ikhlas. Haji pun demikian. Ada orang maaf nih, sepengalaman, walaupun saya kapok pergi haji. Seorang ibu ngomong kapok pergi haji. Kenapa? Jadi waktu di Mina, kami itu duduk di pinggir tenda gitu. Udah selesai masalah, yuk kita duduk pengen tahu lihat orang-orang yang pulang dari melempar jumroh. Itu orang-orang, ya Allah, kayak orang Padang Mahsyar. Banyak orang nyasar. Ribuan orang nyasar itu. Umumnya orang tua-tua. Nenek-nenek, kakak-kakak gitu ya. Kasih ada nggak pakai sendal, entah gimana hilang sendal barangkali ya. Udah keringatan, lemah, ini. Nanya sama siapa? Nggak kenal satu sama lain. Satu nggak kenal. Nanya siapa? Yang ditanya juga nyasar. Nanya sama siapa? Kayak Padang Mahsyar lah. Mau nanya sama siapa kita? Masing-masing sana di Mina itu. Dia rupanya lepas dari rombongan. Terbayang lah gitu. Nyasar, bingung, nggak bawa identitas. Diajak bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia. Ada orang yang nggak bisa bahasa Indonesia tuh dari jemaah kita itu. Lalu ya bingung aja ngikutin arus aja gitu. Akhirnya capek kan. Ada ibu-ibu tuh, kasihan amat tuh Pak, saya dengan teman. Panggil, Bu sini Bu, sebentar Bu. Oh, senang sekali ya dipanggil oleh kita tuh. Senang sekali. Kok ada orang yang perhatikan gitu kira begitu ya. Duduk. Kenapa? Dibilang nyasar, kapok saya bilang. Gitu ngomongnya itu. Kapok saya. Di kampungnya biasa dilayani. Dia orang besar di kampungnya. Apa-apa tahu beres. Di sana nggak ada yang melayani, jadi susah sasar. Sudahlah, akhirnya nggak ini minum teh manis dulu. Minum Bu, silakan minum. Aduh, alhamdulillah terima kasih. Gini. Sekarang nggak ada pedagang, air teh nggak ada. Jadi minum. Dah, tenang Bu ya, jangan bilang kapok dong, tenang. Dicoba nih, nggak apa-apa Bu. Kira-kira gitulah. Dihibur, tenang saja. Insya Allah di mana tempatnya? Di sana. Bingung juga di mana. Akhirnya ada petugas, sebenarnya ada petugas kita tuh, petugas yang keliling-keliling mencari orang nyasar tuh ada orang kita pakai tanda gitu. Kita nggak ngerti, panggil anak muda sini saya bilang ini, urusin nih, ini tugasmu nih, ini orang nyasar, tolong urus. Oh yang mana ikut saya ya, udah selesai. Ada petugas sebenarnya itu, tapi ya kalau sudah ribuan juga nggak tertangani kadang-kadang ya. Itu biasanya di Mina kerjaan seperti itu biasanya. Baiklah, innamal a'malu binniyat. Jangan salah niat. Lalu di mana niatnya? Nah, ada namanya miqat. Mungkin kan sudah diterangkan ya mengenai lewat ini. Ada miqat makani, ada miqat zamani. Kita biasanya haji ini miqatnya di Jeddah, di King Abdul Aziz. Itu keputusan ulama jemaah Indonesia miqat di Jeddah. Gitu. Ada juga yang di tengah jalan, namanya Yalamlam. Kalau dulu saya waktu saya naik kapal laut, dia Yalamlam. Kapal itu lewat Yalamlam. Nanti di situ kalau udah berhenti, kita sudah sampai di miqat kita Yalamlam. Berhenti kapal itu, wudu, sholat dulu, gitu ya. Nah, mau ihram ini, pakaian ihram. Udah sama-sama oleh rombongan dibimbing lah begitu. Baru berangkat dari Yalamlam itu. Itu di tengah laut itu.
Ya Yalamlam itu masuk wilayah Yalamlam. Nah pesawat ini apakah lewat Yalamlam apa tidak? Hanya kita baik sangka aja. Ibu-ibu, bapak penumpang kita sekarang sudah berada di Yalamlam. Pesawat itu cepat sekali pesawat itu, 200 km. Betul ngomong juga udah lewat itu. Atau 2 menit lagi kita sampai Yalamlam siap-siap. Ada yang seperti itu. Orang sosok nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang dari Pondok Gede nih. Iya, Pondok Gede. Itu sudah pakai ihram mereka. Pakai ihram. Nanti di pesawat tinggal niat saja. Ada yang seperti itu. Pakai ihram itu mudah-mudahan nggak kedinginan aja ya di pesawat itu. Jadi nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai celana kolor, nggak boleh itu ihram itu. Nah, hati-hati aja kalau ada yang berpendapat seperti jangan kaget kalau ada jemaah kita yang seperti itu. Jadi miqatnya di pesawat. Ya. Saya kata tadi ya pesawat itu apakah pas Yalamlam? Wallahu alam. Yang pesawat itu kecepatannya 800 km per jam ini. Nah kita sesuai dengan fatwa majelis ulama itu miqatnya di mana? Di Jeddah. Bagi gelombang yang kedua. Kita gelombang berapa ini? Belum ya. Kalau gelombang pertama kita ke Madinah nanti miqatnya di Bir Ali. Zulhulaifah. Bir Ali namanya. Ada miqat Makkah ya di Bir Ali. Dari sana kita berpakaian ihram, mandi dan sholat sunnah di sana ya. Kira-kira setengah jam dari mana? Dari hotel Qatar. Itu miqat. Kemudian berpakaian ihram di miqat itu. Pakai ihram itu sudah ada ininya, sudah ada apa? Apa ini? Nah, pakaian ihram itu pakaian yang tidak berjahit. Untuk perempuan kayak mau sholat aja. Nah, saya kayak mau sholat. Itu pakaian ihramnya. Kalau laki-laki itu yang beda nih, laki-laki ini. Ya, ada gambar. Berpakaian dua helai apa? Untuk baju untuk sarung. Ya, maafnya ada di sana. Yang tidak berjahit biasanya sudah disiapkan itu, mau pakai dan boleh pakai ikat pinggang supaya jangan melorot. Bagi yang nggak biasa pakai sarung, kadang-kadang itu suka kurang rapi, maka perlu ada yang praktekkan untuk ihram itu. Sudah praktek sini ya? Sudah kan? Supaya apa? Supaya tidak melorot. Dengan pakai ihram itu, maka kita di sana sama semua. Yang camat, yang lurah, yang bupati, yang gubernur, yang menteri, semuanya sama. Sehingga kita tahu orang ini pangkatnya jenderal, apa kapten, apa nggak tahu gitu. Sama, sikapnya pun sama. Yang kaya, miskin sama. Sehingga dengan ihram itu kita yang pangkatnya tinggi, yang kaya raya, yang orang-orang hebat itu ditekan gitu. Nah, orang gembel nih, gembel, miskin, dinaikkan tuh. Sama jadi kita. Sama dengan ihram itu semua sama. Nggak ada mana ini bupati nih, sama aja. Di Arafah itu bukan ihram, ya semua kita nggak tahu ini raja apa bupati apa orang kaya, nggak tahu. Sehingga semua sikapnya sama, diperlakukan sama. Yang kaya tekan, kamu jangan sombong kekayaan. Kira-kira begitu, dengan ihram begitu. Yang pintar juga, kamu jangan sombong dengan kepandaianmu. Tekan gitu. Yang gagah perkasa, kamu jangan sombong kegagahanmu dengan kecantikanmu. Sama kita sini. Yang miskin dinaikkan nih. Kamu disana dihina orang, nggak diorangin, bukan apa-apa. Di sini lihat sama kita semua. Ya. Terangkat itu. Orang gembel terangkat, orang pengemis terangkat. Dengan pakai ihram kita semua siapa? Apa bedanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah siapa yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah siapa yang paling takwa. Jadi dengan demikian di mata Allah orang yang paling mulia itu yang paling takwa. Bukan yang paling kaya, yang paling pintar, yang paling berjasa. Enggak, yang paling takwa. Apa itu takwa? Panjang. Cicirnya apa? Berarti panjang juga ceritanya ya.
Kita ke sana juga dalam rangka itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu mengenai pakaian ihram supaya kita mampu dengan demikian menghilangkan sifat sombong. Pakaian itu membuat orang berubah sikap. Ya, saya pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu bagus, jalannya nggak sama. Kalau saya pakai baju koko, pakai sarung, pakai sandal, beda jalannya. Sikapnya juga beda. Itu pakaian itu. Di pakaian berubah, membentuk orang. Yang betul. Ibu juga sama. Waktu pakaian olahraga, beda sikap ibu kan. Waktu pakaian begini, beda lagi. Waktu mau kondangan, macam-macam, beda lagi sikapnya itu. Malah gelang baru pun agak-agak diginiin. Iya, begitu. Lanjut mulu. Jadi gatal-gatal sih kalau gelang bagus-bagus. Ada aja cara ya untuk memperlihatkan gelang barunya itu. Atau bukan kuping gatal, berarti anting baru bagus. Nggak dilihat. Itulah pakaian. Jadi pakaian membentuk sikap orang. Dengan pakaian ihram terbentuk apa? Sederhana. Sama. Jadi bisa membuat orang sombong pakaian. Bisa. Di Arab itu kalau orang kaya raya, orang hebat, pakainya jubah. Panjang. Di bawah mata kaki. Kalau perlu sampai tanah. Maaf. Jadi bawahnya begini. Dia tarik salaman tuh. Nah begini. Nah diangkat jubahnya jalan. Kenapa? Karena panjang. Diangkat segini. Itu orang kaya raya. Kalau masih begini, orang miskin itu. Kayak begini jalannya. Kenapa? Jubahnya panjang sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Makanya ada hadis, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu. Allah tidak mau melihat pada orang yang memanjangkan jubahnya kayaknya khuyala karena sombong. Itu sebabnya maka di kita ini ada pendapat yang isbal pakainya di bawah mata kaki itu termasuk tadi itu dosa katanya, nggak boleh. Padahal itu kalau sombongnya yang penting. Meskipun cingkrang kalau sombong cuma juga sama aja. Iya. Sombongnya bukan masalah panjang pendeknya. Itu pendapat saya, gitu ya. Bukan masalah panjang pendeknya. Panjang santun bagus. Cingkrang, sombong, enggak ada artinya. Yang penting sombong tidak, itu bukan masalah panjang atau pendek. Jadi Nabi mengatakan begitu karena masalah khuyalnya sombong, karena sombong. Nah, jadi pakaian membentuk orang. Pencitraan bisa, pura-pura sederhana juga bisa. Sederhana bagus, tapi pura-pura sederhana itu ada maksud lain, itu lain. Tuhan yang tahu tuh. Pura-pura alim juga bisa. Bisa kan pura-pura alim? Zaman sekarang ini, banyak pura-pura alim. Nah, itu pura-pura. Siapa yang tahu? Di pakaian membentuk sikap orang. Bisa sombong, bisa pura-pura alim, gitu ya. Pura-pura santun dan lain-lain. Itulah pakaian. Kita mudah ditipu oleh mata kasih. Paling mudah ditipu. Oleh karena itu banyak sekali orang ditipu oleh apa? Pakaian, oleh benda. Baik, itu mengenai pakaian ihram supaya jangan sombong gitu ya. Hilangkan sombong. Kalau pergi haji ini punya sifat sombong, hilangkan, hapus di sama sekali. Kemudian nanti di sana kita bisa untuk tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad tadi. Ka'bah itu ada 4 kubus, kita keliling sampai Hajar Aswad mulainya. Terus baca doa. Doanya apa yang paling gampang? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Hafal semua kan? Tuh, itu doanya itu. Yang lain-lain boleh saja. Ada ditulis tuh. Putaran pertama bacanya ini. Putaran kedua sampai putaran kedua ada itu bacanya itu. Saya nggak hafal. Ya. Alhamdulillah, sekian kali haji nggak hafal itu ya. Baca. Tahu Bapak Ibu ada yang hafal ya?
Silahkan, nggak apa-apa, dihafal nggak apa-apa. Jadi 7 kali itu. Kenapa 7 kali? Rupanya tawaf itu kan bergerak ya, bergerak kayak planet lah. Itu kan semua mengelilingi matahari itu, bergerak katanya, bergerak. Kalau berhenti kiamat itu, bergerak. Kita juga mengelilingi Ka'bah, bergerak 7 kali. Hidup itu tuh 7 hari kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Begitu aja. Selama 76 tahun itu aja. Senin, Selasa, Rabu, nggak ada yang lebih itu. Senin, kalau itu aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad. Ahad gitu, Ahad lagi. Sekian kali sampai 76 tahun. Itulah hidup dunia. Bergeser banget kita hidup ini. Bolak-balik sedikit aja. Tawaf itu ingat kamu tuh 7 hari hidupmu. Silahkan pulang 7 hari. Nggak keluar dari itu. Senin, Selasa, Rabu, itu hidupmu. Tawaf itu seolah mainkan seperti itu. Nggak ada di luar hari itu, nggak ada lagi. Keluar dari luar hari itu nanti di akhirat selesai. Itu tawaf. Jadi terjadinya siang Mandala itu kan kalau gara-gara berputar itu ada siang, malam, pagi, sorenya, malam gitu aja. Musim Hidup ini. Kecil, lalu remaja, muda, terus tua, terus tua bangka, terus apa? terbenam. Mati, dah ujungnya mati. Udahlah, mati, mati udah gitu aja. Mati, udah. Siap Bapak Ibu kan calon mati nih. Ya, mudah-mudahan saya juga mati. Duluan siapa? Kalau menurut umur, mesti duluan saya. Mestinya. Tapi Allah jangan-jangan. Allah alam. Kalau sama maut, Allah. Saat belum lama ini ada dokter ngebatin orang sakit. Setelah seminggu sembuh nih. Dokternya mati. Lucu itu. Pasiennya sembuh, dokternya mati. Itu di Pertamina itu, RSPP itu. Ada seperti itu. Banyak ya kejadian seperti itu. Orang sakit lama nggak sembuh-sembuh, yang sehat besuk. Yang besuk malah mati. Iya, itu sering kejadian. Itulah maut. Tidak ada yang tahu. Tapi secara normal itu lahir, bayi, remaja, dewasa, tua, mati. Perlu ada kaderisasi ya mati. Nah itu tawaf. Jadi kita itu hidup sebenarnya 7 hari. Yang 7 hari. Bolak-balik situ aja. Habis London, habis Hong Kong, habis Taiwan, habis Mekah, Madinah, 7 hari. Jangan lupa itu. Nah, lalu doanya Pak Robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepadaku hasanah. Apa hasanah itu apa sih? Bahasa kita itu kan miskin, bahasa kita itu ya. Terjemahannya itu Rob, apa Rob bahasa kita? Tuhan. Ilah, Tuhan juga. Padahal itu ada perbedaan itu, tapi bahasa kita karena miskin ya Tuhan-Tuhan aja. Terjemahnya Tuhan semua. Ma'ruf baik, hasanah baik, jamil baik, khair baik. Padahal beda itu. Tauhid baik itu baik. Semuanya baik. Kenapa? Kita kehabisan bahasa. Iya miskin tapi kaya. Itu untuk semua gitu ya. Makanya kata orang apa? Kalau marah tuh ya, kalau kata mbahmu bahasa Inggrisnya apa? Grandpa. Your grandfather ya, mbahmu. Your grandfather. Coba kalau marah, mbahmu gitu. Bahasa Inggrisnya apa? Your grandfather. Enggak marah. Iya kan? Mbahmu. Kalau bahasa Jawa kan mbahmu itu kan marah tuh. Ya, mbahmu apa? Kalau coba di Inggris kan nggak jadi marah itu. Di Arabnya juga sama, nggak jadi marah itu. Jaduka ya mbahmu. Tapi jaduka nggak marah itu. Itu bahasa ya. Bahasa. Nah itu kalau diterjemahkan itu kadang-kadang nggak cocok.
Kayak tadi contohnya itu. Jadduka tuh mbahnya. Anak anjing. Anak anjing tuh bahasa kita anak anjing. Bapak tersinggung nggak? Pak, saya bilang anak anjing ya. Marah. Kalau bahasa Arab, ibnu kilab anta. Itu marah sekali itu. Kalau bahasa Arabnya, bu. Anak anjing, istilahnya itu anak anjing. Ibnu kilab, itu marah. Jadi anak anjing kamu, anak anjing. Jadi kalau diterjemahkan itu, makanya dalam bahasa Quran juga banyak seperti itu. Bahasa Quran itu kalau terjemahkan kadang-kadang ada bahasa dalam Quran itu kadang-kadang tidak tidak mumpuni bahasanya, tidak ada zauk namanya yang tidak ya. Kalau bahasa hasanah pada ini, ya Allah beri hasanah. Apa itu hasanah di dunia?